Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akbar, kemungkinan channel ini akan ada segmen baru yaitu ngaba. Ngobrol asik bareng kapal. Nah, sebelumnya kan channel-channel saya tentang pendakian aja nih, tentang perjalanan, estimasi. Nah, kali ini ada segmen baru nih, yaitu ngaba. Kita ngobrol-ngobrol asik ya tentang edukasi sekitar perjalanan pendakian, tentang alam. Mungkin juga nanti ada tentang edukasi tentang penanganan penyakit gunung atau segala macam, ada nanti. Kali ini teman-teman pada mau kemana bang, mau kemana kak? Terus gue liat tasnya keren-keren gitu ya, jadi tertarik lah ya. Tertarik lagi. Akhirnya sampai sekarang. Berarti kalau ada yang bilang, gue kapok nih, kayaknya mustahil om. Biasanya begitu kalau orang ujung-ujungnya naik lagi. pasti. Canduan ya, Iya. Iya pasti begitu. Pertamanya sih kesel, nggak mau lagi, pegel. Iya, Pasti ya. Terus seminggu gue hilang itu, seminggu hilang. Iya. Pasti. Nah om, tahun 89, itu pada saat itu pendakian itu di jalurnya itu udah ada apa masih kita ibaratnya masih ya nebang-nebang jalur dikit atau gimana sih om? Apa emang udah ada? Nebang jalur enggak, cuman Jalurnya udah kelihatan apa gimana itu? udah kelihatan. Oh, Tapi masih apa ya? Belum kayak kemarin naik gitu ya. Oh, shelter belum ada shelter belum itu? ya, Udah ada belum? Shelter yang setahu gua ya. Shelter itu di cuma tahunya kandang batu, kandang badak. Oh, cuman yang itu doang ya, lama-lama ya? Kayak batu kukus rawadenok tuh belum Belum ada ya? belum ada. Tapi yang bentuk-bentuk shelter juga itu belum ada berarti? Mungkin udah ada tapi gua nggak ngeh ya. Tapi kalau bentuknya bangunan itu yang banyak orang itu udah ada. Iya, Bangunan iya. kayak Kalau batu ini gitu. om kayak pos bayangan gitu ada nggak? Belum ada berarti. Belum ada. Belum ada bro. Belum ada. Om, tahun segitu om, ini mungkin banyak yang juga pengen penasaran nih, banyak yang nanya. Iya. Itu tendanya kayak gimana sih om? Apakah berbentuk bivak? Apa yang zaman dulu itu udah ada tenda apa gimana? Berbentuk bivak ya, tenda pramuka. Tahu. Begini. Lo tahu kan berarti minta ampun tuh. Tahu. Oh berarti tenda pramuka Iya, yang tenda dibentuk bivak. Iya. Itu kapasitas berapa om muatnya? Wah gitu banyak tuh. Banyak ya? 6 atau berapa tuh. Cuman berarti minta ampun. Dingin om, pada saat itu. Ya dingin sih, cuman ya namanya di alam kan. Benar. Namanya ngikut aja ya. Karena terpaksa ngikut aja. Om, selama mendaki nih, tapi yang zaman dulu ya, yang belum memasuki tahun 2000, pendakian yang paling berkesan itu di mana om? Dari tahun 89 sampai 90-an ya? Ya, sekitar situ aja. Yang paling berkesan. Dan apa dulu nih? Yang ibaratnya, wah ini gunung ternyata gini ya. Maksudnya selain menarik, wah ternyata bikin gue capek, frustasi, tapi seru gitu. Oh, Gunung Semeru. Semeru. Iya. Apa tuh om? Gimana tuh om? Gambarin coba om. Wah, Gunung Semeru kalau di total, zaman gue dulu naik gunung tuh, udah 6 kali gue naik. 6 kali. 6 kali, tapi 6 kali nggak muncak, maksudnya 4 kali doang muncak. Yang paling menarik itu yang pada tahun berapa tuh? Tahun berapa ya Semeru ya? Tahun 91. 91. Kenapa begitu menarik? Karena di pas, sorry 90 pas 91. Dulu gua nggak tahu, dan di zaman itu, karena kita saking ngirit ya, itu jalan kaki loh. Dari desa Ngadisari sampai Ngadisari, ya. Ranupani. Dan itu beneran sampai kita ke puncak itu kita bawa carrier. Berarti carrier udah ada carrier model yang besi gitu. Oh, yang besi kotak begini. Iya. Nah itu iya. kapasitasnya berapa om? Biar zaman dulu itu. Oke, mungkin 30 liter kali. 30 liter. Tapi turunnya nggak tahu gimana turunnya. Lempar-lemparin tuh carrier. Capek. Karena kita berpikir, Iya. nah kalau sekarang kan mungkin taruh di tenda gitu ya. Lalu kita ketakutan, jangan taruh dicolong, ketakutan. Emang zaman dulu itu masih ada, maaf kayak ya Bajing lompat. perampasan atau apa maksudnya? Sebenarnya sih nggak ada teman, ya karena Jaga-jaga. obrolan senior gitu. Bawa barang-barang yang ditinggalin gitu. Oh iya. Berarti zaman di segitu emang belum ada transportasi jeep apa emang udah ada tapi Udah ada, sebenarnya udah ada. cuman mahal enggak? Cuman kita waktu itu nggak ada duit. Oh, karena Terbatas lah, backpacker ya om ya? Iya, nggak ada duit. Iya benar. Asli itu Pak, orang pernah ngeliatin aja sampai Oh iya. sampai teman gue bilang, lo ingat nggak lo waktu itu petugas rangernya? Dari mana? Kok dekil banget? Kan pasti kenal sama supir jeep kan? Jalan kaki. Jalan kaki. Kaget itu. Kaget ya? dong. Kaget tuh. Dan itu kita pendakian yang paling lama itu. Ngelewatin lautan pasir. Oh, ngeliatin Bromo berarti? Emang di Bromo ya? Nggak di Sari. Oh, ngeliatin Bromo berarti nembus-nembusnya dia? Nggak di Sari itu.
Tapi pas kita lihat loh, kok mobil ada lewat sini, jeep, tapi kan isi bule semua. Kenapa nggak naik ini? Jadul. Pas lihat itu kan penuh semua. Hmm. Debunya mah ampun deh, tapi paling seru itu tuh. Ada gue fotonya masih ada nggak tahu deh. Nah Om, Atro. nah kan kalau kebanyakan nih dari pendaki sekarang ya, termasuk buat saya nih, kan banyak nih kasus-kasus tersesat nih di gunung. Nah, gimana sih Om, maksudnya supaya kita lagi tersesat nih, kita enggak panik dan kita masih tercukupi dalam arti itu makan, minum, gimana cara survivalnya tuh? Sebenarnya gini, kalau setelah gue masuk Mapala itu, jadi kalau dalam istilah gue mungkin udah banyak istilah lain ya, ikut IPAN aja. Iya. Tidak ada kata darurat jika kita ada kesiapan. Jadi kalau lo siap semuanya terpenuhi terpenuhi segala macam logistik itu tidak ada kata darurat. Tapi kan dibagi dari esensi dalam mendaki gunung itu lo harus semuanya bisa. Iya, benar. Mengatasi itu. Yang paling terpenting adalah ketenangan. Kedua, jangan panik. Ketiga, kita berdiskusi. Kenapa kita bisa tersesat? Dan yang paling penting lagi itu harus komunikasi juga sih. Kita harus, kenapa kita bisa gini? Harus tenang. Karena di dalam kita tersesat itu pasti ego tuh tinggi. Karena gue pernah tersesat di Gunung Tambora. Itu waktu di Tambora itu berapa hari Om tersesat? 4 hari. 4 hari. Nah, selama 4 hari itu mungkin logistik kan udah habis juga ya? Habis. Itu apa Om? Maksudnya buat memenuhi makan, minum itu pakai apa tuh? Karena kita sudah pernah belajar ikut pendidikan itu. Ya itu survival tuh. Kita tahu nih apa cari air gimana, lumut kita peres, terus kita makan daun. Kan daun kan kita lihat juga kan. Tapi tubuh nggak bisa segampang itu terima itu. Pasti lo bergolak perut lo. Gue muntah. Itu survival dan itu kadang sangat terpaksa dan untungnya alhamdulillahnya gue ketemu ada hutan rotan, hutan bambu itu kita tebas nggak tahu ada air. Gitu. Nama akar-akaran gantung Om? Iya, akar liana. Tapi kan di situ juga ya ada misalnya juga masuk kampung gaib. Ya panjang lah ceritanya. Gitu. Nah Om, selama naik gunung pernah nggak ngalamin, maksudnya nggak Om doang atau kelompok nih ada yang kena penyakit hipotermia atau penyakit lainnya gitu? Ada hipotermia. Ada. Gimana cara nanganin Om dulu kalau hipotermia zaman dulu tuh? Karena dulu gue pernah belajar. Jadi kadang-kadang beda-beda tipis loh, hipotermia dan kesurupan. Oh iya benar. Sama-sama meracau. Sama-sama meracau, sama-sama kayak orang kayak kedinginan. Cuma kan bedanya di bola mata. Bola mata ya. Gitu. Cara ngebedainnya gimana tuh? Supaya hipo sama kesurupan. Bola matanya nggak kelihatan putih. Oh gitu. Itu kalau udah kesurupan. Kesurupan. Kan kadang aneh juga. Ya orang hipotermia. Kenapa maaf? Kenapa dibaca-bacain? Nggak masuk akal ya? Nggak masuk akal. Salah kaprah jadinya. Ini orang hipotermia, bukan kesurupan. Terus ada orang kesurupan dikasih jaket yang enggak juga malah berontak. Iya, salah juga. Berarti banyak yang salah kaprah ya? Yang salah kaprah. Seperti itu. Itu banyak tuh. Jadi memang dalam penanganan itu di zaman itu ya banyak belajar juga gua cara ini. Tapi tetap harus tenang. Karena zaman itu masih umur 20-an, ego gue juga masih tinggi juga dengan teman-teman. Tapi kan tiap tahun kan nggak mungkin kita pengen kayak seperti itu kan. Kita harus lagi nanya lagi sama senior gimana lagi. Dan harus di zaman gue itu tiap orang harus punya P3K pribadi. Berarti masing-masing ya? Nggak per kelompok. Tapi misalnya per kelompok ada nih, tapi masing-masing individu juga harus megang. Semuanya punya. Jadi tidak ada ketergantungan kecuali tenda ya. Tenda, air. Ya paling rest itu air. Lo deh bawa air, lo deh. Pada main ini seru-seruan. Iya, air buat masak, bukan air buat kita minum ya. Iya. Benar-benar. Gitu. Paling males itu. Ada yang bawa jerigen nggak pada waktu itu? Ada. Berarti zaman dulu jerigen udah ada dong itu? Ada, bawa jerigen. Bawa jerigen. Nah itu paling males tuh bawa gitu tuh. Lo deh. Pasti. Ya itu kompornya gimana zaman dulu? Kompor waktu itu, Pak ini kompor TNI yang lipat. Kompor parafin. Oh masih pakai parafin? Parafin, belum ada kompor gas. Berarti parafin dulu apa spiritus dulu waktu itu? Parafin dulu. Memang udah ada, teman kita waktu itu belum ada biaya untuk beli itu. Dulu udah ada. Cuma kan dulu mahal. Gitu ya. Parafin paling gampang, kompor TNI itu tuh. Iya sih, benar-benar.
yang berapa tablet 8 ya, sampai sekarang juga tetap gue bawa tuh kalau naik gunung buat backup karena kalau nggak ada kompor gas tiba-tiba macet gimana? Jadi nggak ngandalin itu yang serba canggih, tetap ada manualnya buat jaga-jaga aja. Nah Om, selama pendakian nih dari tahun 89 sampai misalnya dari awal mendaki sampai ya sekarang udah nggak mendaki, pendakian yang paling terlama, paling tersulit itu di gunung mana Om? Terlama, tersulit. Jaya Wijaya, Kartens Piramid. Jaya Wijaya. Itu kenapa Om? Wah, itu ada pelatihannya dulu, gue sebulan ya. Oh itu pelatihan sebulan? Maksudnya enggak, pelatihannya hampir 6 bulan. Oh 6 bulan. Terus untuk menuju gunung itu hampir sebulan. Hampir sebulan? Iya. Karena kita jalan darat ya. Persiapannya matang banget ya? Iya, karena itu gabungan ekspedisi tahun 99 itu. Dan itu ada pelatihannya. Pelatihan panjat tebing juga di Batu Jajar, di Puskesmas Kopassus. Terus kita direndam tuh di suatu, dibilang kawah canda di muka. Direndam, ditaruhnya itu balok-balok kayak segini nih. Yang udah tukang es batu, tinggal pakai kolor doang. Diuji kedinginan ya? Iya. Oh itu buat ya menguji kedinginan gambaran di sana gitu. Iya. Dan pas di sananya juga nggak bisa langsung naik gunung, mesti proses aklimatisasi. Oh latihan lah. Latihan masih di dekat ada suatu PT yang sangat besar di sana ya. Iya. Terus diajari juga teknik apa moving together, teknik berjalan di atas salju. Tapi kan sebelum itu gua harus naik itu dulu Gunung Raung. Oh gitu. Iya. Justru harus naik Gunung Raung dulu. Iya. Karena situ diajarin di situ teknik moving together. Jadi kita semua dipasangin apa harness, tali. Terus kita pakai tuh krampon. Tahu krampon? Yang sepatu paku. Nah, itu. Iya. Jadi kalau gua anggap tuh kayak kita main enggrang. Lo salah yang nih kiri kanan. Kalau yang ada salah, udah kita jatuh. Gitu. Itu perlu konsentrasi. Berat nggak sih Om? Oh berat itu. Ngangkat sepatunya gitu. Berat ya. Itu kan ada tekniknya lagi tuh, namanya ice climbing. Ice climbing ya. Waktu itu kita pernah latihan di suatu curug di daerah lereng Gunung Salak. Itu air terjun. Lumut kan tuh pakai sepatu itu. Licin dong. Iya. Pakai kapak es, harus latihan di situ, latihannya. Panjang itu ceritanya. Panjang ya. Nah, kalau ceritain emang nggak habis berapa ini nih. Waktu itu emang gue ikut seleksi karena gue bagian tim dokumentasi. Oh, pada saat ke Karten itu Om biaya sendiri apa kayak misalnya ada beasiswa gitu buat berangkat itu atau gimana? Oh enggak, gue dikasih tahu ada ini ada suatu apa senior gitu. Ini ada mau ekspedisi ke Kartens Piramid. Emang ada gunung salju? Ada. Gua kan belum nggak tahu. Oh iya. Cuman mereka bilang ada 3 kandidat fotografer, tapi satunya lagi Bang Erik itu di Jerman, satunya lagi dia ada tugas di luar negeri. Ya, satunya lagi lo. Kenapa pilih gua Bang? Ya kan lo, gua anggap foto lo bagus, dalam bisa memotret sangat bagus, tapi lo harus ikut tes ini. Jadi istilah gini nih, gua udah masuk Mapala di tahun 91. Gue pernah jadi ketua umum Mapala selama 5 tahun. Itu langsung digojok lagi dari awal. Dari gojok lagi dari awal. Iya, yang tentara. Coba peta, nafdar. Wah, ampun. Dikembalikan di riset awal. Dari nol lagi ya. Dari nol lagi. Oh itu berat latihannya. Digembleng habis-habisan tuh. Dan itu memang proses seleksi kan dari berapa orang, ada berapa yang nggak lolos seleksi. Dan sampai di sana juga gue kena AMS, acute mountain sickness kena. Oh sempat juga. Sempat kena muntah. Kan perbedaan ketinggian dan kita juga waktu latihan di itu juga cara pakai oksigen itu diajarin. Sampai ditampar. Memakai ini ya, harus ada ininya, ada tekniknya. Langkah itu terus berapa kali nyedot, berapa kali ini. Ada. Oh berarti teknik pernapasan ya? Ya. Teknik pernapasannya ada. Panjang itu. Mungkin saya mau ini dong minta edukasi nih dari Om Heru nih. Iya. Kebanyakan ada beberapa pendaki di gunung kan melihat makam atau makom, takut atau segala macam. Atau ya emang kan kita sebagai umat muslim juga kan harus percaya dengan gaib. Nah kalau Om itu nanggepinnya itu seperti apa sih Om? Memang kayak yang sepanjang pengalaman gue dalam mendaki gunung, terutama di Pulau Jawa ya, ada beberapa gunung, misalnya contoh Gunung Arjuna, Via Purwasari. Ini kan banyak situs-situs purbakala ya, situs-situs zaman Kerajaan Majapahit. Dan di tiap-tiap pos itu tuh ada kayak candi apa segala macem. Itu kan memang dulunya itu kan
bekas peninggalan zaman kerajaan Majapahit. Cuman kalau kita menyikapinya itu secara adil dan bijaksana dalam arti ya udahlah cukup menghormati aja. Menghormati. Ya. Misalnya pantangannya begini, di Gunung Arjuna jangan pakai baju merah ya. Itu kan mitosnya begitu. Pantangannya ya. Nyata bukan warnanya juga, ininya kita juga ngaruh. Jangan ganjil ya. Sebenarnya bukan masalah jangan ganjil, makanya disuruh bawa tongkat atau trekking pole. Itu kalau kata orang sana itu digenepin. Kalau kata orang sana. Itu biar apa maksudnya? Apanya? Maksudnya biar genepin pakai tongkat itu biar apa maksudnya? Ya menurut kepercayaan itu ya, misalnya kita ganjil, ya misal orang itu ya biar apa ya? Biar sosok yang ada di situ yang menurut kepercayaan mereka ya, yang menggenapkan kita biar kita nggak apa-apa. Ya. Oh, iya. Gitu. lebih apa ya? Menghargai lah ya. Iya. Sebenarnya misalnya gini, yang ganjil jadi genap. Makanya orang lihat, bang, lo berlima, bang. Lo berenam, bang. Enggak, gue berlima. Ya, itu kalau boleh gue bilang itu ya mungkin korin yang di situ menyerupai seorang pendaki. Diduplikat. Kita juga punya korin. Nah kalau yang kayak makom-makom gitu, makom atau makam di sebuah gunung nih, misalkan di Indonesia kan banyak kebudayaan dan yang berlimpah lah. Nah itu menanggapinya gitu gimana Om? Kalau ada makam atau makom di gunung itu? Iya memang di setiap ada beberapa gunung itu ada banyak makam itu. Memang di situ juga banyak peraturannya dan juga bukan kita pendaki gunung, ada pendaki peziarah. Ya. Ya kita menyikapinya ialah ya kita tetap sopan di tempat itu dan nggak boleh ngotorin. Gitu aja. Dan ada juga ada gunung yang sering gue naik gitu ya. Terus tiba-tiba gue naik gunung itu, kok ada makam? Mas, saya sering naik gunung ini mas. Ini makam. Kok ada makam? Bohong banget. Akhirnya selanjutnya bilang, sebenarnya sih bukan makam mas. Ini kita bikin. Maksudnya apa? Dulu kita pernah bikin suatu tempat menabung air hujan. Jadi kalau misalnya pendaki ini bisa ambil air dari situ. Jadi dengan caranya difilter lagi pakai kaos lah. Tapi pas lagi musim kemarau, pas kita lihat lubang yang kita buat itu, ternyata ditaruh sampah. Jadi ladang sampah. Kesel dia. Salah gunakan berarti. Sampai 4 truk. Sampahnya itu. Waduh, banyak banget ya. Nah, akhirnya kita bikin makam. Ditaruh dupa-dupa. Terus habis itu gimana mas? Ya aman, bersih lagi. ditaruh dupa-dupa gitu lah. Berarti orang kita kayak gitu. Berarti untuk memperbaiki sikap kita, sikap orang-orang kita harus ditakut-takutin dulu ya. Iya, hal itu ya. Terus juga ada pohon. Mas, ini saya naik gunung ini nggak ada pohon mas, di kain putih. Terus di bawahnya ada dupa-dupa. Oh kenapa ada? Ya itulah mas, ini pohonnya pohon langka. Bilangnya jati emas atau jati emas purba atau apa ya kalau nggak salah. Kan kita kesal mas sebagai warga kampung sini, di pilok-pilok, andal ya, di vandalisme, di kopek-kopek gitu. Nah udah kita ini aja, sifatnya. Kesel itu, gitu. Udah kita bikin itu aja, kain putih, udah aman, bagus, nggak ada yang kotak-katik. Berarti nggak semua gunung yang ada makom atau mungkin yang pohon dilapisin itu nggak semuanya tentang hal mistis atau hal goib ya Om ya. Berarti ada maksud dari warga atau ranger tersebut untuk melindungi, menjaga agar ya kayak gitu tadi ya, nggak ada sampah, nggak ada vandal gitu. Ya benar, coba aja lihat yang mohon maaf ya kalau ada gunung yang banyak, terutama Gunung Arjuna, bersih. Benar sih. Tapi yang bersih juga bukan kita juga, pendaki berziarah. Pasti diwati-wati juga. Gunung Arjuna via Purwasari lu mesti nyobain. Itu jalur mistis tuh. Jalur mistis. Dan lu jangan heran banyak ketemu pertapas itu. Dan tahun-tahunan di situ yang udah bertahun-tahun. Tapi itu enak banget itu gunung. Saya juga baru tahu nih Om yang tentang tadi itu makam mama pohon itu. Iya. Tapi masuk akal sih. Maksudnya ya bukannya kita mau nggak percaya atau kepercayaan mereka ya. Mungkin ada benernya juga ya Om ya. Untuk melindungi suatu situs atau suatu gunung situ. Oh iya, karena gue sangat setuju sekali. Misalnya sampai ada beberapa situs-situs peninggalan zaman dulu ya, zamannya kerajaan itu banyak rusak. Dan itu benar banyak yang vandalisme. Itu kalau gue lihat ya di YouTube apa di Google itu artefak ya, misalnya kepala siapa gitu ya, misalnya kepala gajah gitu ya, itu bisa di luar negeri dilelang tuh bisa satunya itu 200 juta, 300 juta. Mereka tergiur ya mungkin gitu. Itu tangan-tangan jahil. Tangan-tangan jahil seperti itu. Banyak. Tapi kalau
mengenai kalau dibilang situ ada makam ya kita cukup menghormati, kita mendoakan, udah cukup. Nah, iya. Kalau ya kan nggak mungkin semuanya, mungkin ada yang benar ya. Mungkin di situ ada bekas peninggalan seseorang yang ya katakanlah tokoh lah. Iya, gitu. banyak kayak Gunung Sumbing, Gunung Lawu, apalagi Gunung Lawu sering malam satu sore itu acara. Tapi kalau buat kearifan budaya lokal itu keren. Acaranya buat ini keren banget. Intinya kan kita kan juga banyak kebudayaan ya. Betul. Kearifan lokal juga harus saling menghargai. Betul. Karena orang luar aja seneng loh sama kearifan lokal kita kan, sama kebudayaan kita kan. Dan itu kan memang kalau naik Gunung Lawu via Ceto kan ada tuh yang tangga tuh, lo sebagai kain tuh. Iya. Ya udah gitu ikutin aja, itu keren banget, bule pada seneng. Benar-benar. Kenapa kita nggak mengacu kan bule aja seneng banget ingin mempelajari, kenapa kita yang punya tanah air sendiri nggak mau? Iya, gitu. berarti tinggal dari kitanya ya, Om ya, buat ngejaga, buat saling meneruskan. Iya. Ya kalau itu dirusak, nanti anak cucu kita nggak tahu sejarah itu tempat. Iya betul. Gimana nih? Katanya sejarahnya begini kok nggak ada candi-candinya. Kan gitu. Gue nggak setuju kalau gunung itu dibilang angker. Kalau gunung dikeramatkan, iya. Disakralkan, iya. Kayak Gunung Cerme, Lawu. Sebenarnya kalau mohon maaf ya kalau pendaki itu ya yang salah pendakinya human error, bukan gunungnya. Gunung itu angker. Ada arti gini. Banyak orang hilang. Ya udah tahu musim hujan lo naik. Udah tahu musim badai lo naik. Kan gitu. Kan udah diwanti-wanti, apalagi sekarang Ranger. Ditutup. Perbaikan ekosistem, badai cuaca buruk. Kalau naiknya udah. Masih banyak yang bandel yang naik ya. Iya kan, ada meninggal di daerah Sulawesi. Kan gitu. Iya. Yang angker itu yang kita sendiri yang bikin ya. Iya benar. Sugesti Om ya, terus Sugesti. Gitu. Ya walaupun kita sebagai umat muslim juga harus percaya hal goib, emang ada. Cuman betul. Kita percaya tapi nggak boleh mengkultuskan. Nggak harus terlalu percaya banget ya. Nggak boleh mengkultuskan. Selagi kita naiknya aman, sopan, baik, insya Allah mah nggak ada apa-apa ya. Nggak ada apa-apa. Itu bukan kita menantang ya, beda loh nantang. Kita mempelajari alam, kita menikmati alam. Terus yang paling penting tuh nikmati perjalanannya. Iya, Yang benar emang. Aduh capek nih. Apakah ada orang bilang jangan pamali itu kalau kata Sunda. Begitu posisi kayak ruko gitu. Nah itu yang terkasama itu pada ngedompleng, minta gendong. Masih banyak. Oh iya. Kesempatan. Karena mengeluh kan ada tulis orang sana bilang dilarang mengeluh. Ya udah nikmatin aja perjalanan. Bener. Lama banget nih. Wah semakin lo bilang gitu semakin lama. Iya. Semakin seneng Dan dia. ya mohon maaf ya yang sana juga nggak kurang ajar nih orang manusia sombong banget. Ya gue beratin aja bebannya. Oh iya. Jadi manusianya sendiri sebenarnya yang bikin mereka ya ibaratnya iseng lah ke kita nih. Gitu. Ya nikmatin aja. Ya kalau ada ini istirahat, udah gitu gampang. Setelah istirahat aja gitu ya, nggak usah pakai gua capek nih gitu ya. Tinggal istirahat kan pada simple pada. Lu capek nih, istirahat dulu ya. Atur napas. Kan kadang yang kita duduk ini, aduh capek banget nih gua nih, aduh gini banget sih naik gunung. Nah, gitu kan kadang. Ya udah lu kalau misalnya capek dari awal kenapa lu naik gunung gitu. Sama kayak berpuasa kan puasa niat dulu. Mungkin buat terakhir nih, buat penutup juga, perbedaannya pendaki dulu sama pendaki sekarang sama mendaki zaman dulu sama mendaki zaman sekarang apa tuh Om? Perbedaannya? Perbedaannya. Jiwa korsa, rasa kebersamaan kurang. Jiwa korsa, oh betul. Benar-benar. Kalau TNI nama jiwa korsa, jadi gini, ada istilah di TNI itu jangan meninggalkan teman kamu dalam keadaan terluka maupun mati di dalam medan peperangan. Harus bawa. Zaman sekarang kan begini. Iya. Teman sakit kan banyak kasus. Ditinggal. Dia naik ke puncak lo gimana? Oh iya. Kan banyak kasus akhirnya tuh cewek itu hilang. Iya, Teman itu hilang. Gitu sih. Malah kalau zaman gue dulu, misalnya temen gue ngikut, misalnya cewek ya. Iya. Kita turun gunung, itu kita antar sampai rumahnya. Mampir Emang ketemu sih orang tuanya sih ya. PDKT juga. Iya, benar. Makan gratis. Iya. Biar ketemu orang Antar tuanya juga. sampai rumahnya. Biar orang tuanya tenang. Bukan berpisah di terminal ya. Bukan berpisah terminal di stasiun, antar ke rumahnya. Itu baru teman. Kalau sekarang kan bodo amat, teman itu hipotermia langsung tutupin jaket meninggal. Itu nggak ada tuh, itu rasa jiwanya. Berarti itu yang kurangnya dari sekarang tuh bukannya kita mau ngebeda-bedain zaman dulu sama zaman sekarang ya, Mir? Iya. Rasa kesolidaritasannya berkurang ya? Iya, benar. Kurang. Ya naik berlima, turun berlima, naik berenam, turun berenam. Kita kan lari gunung dikejar kok. Berarti yang saya tangkap nih, yang bisa kita pelajarin dan kita bisa ambil hikmahnya dari pendaki senior, kesolidaritasan dia, kayak menahan egois sama kekompakan ya Om. Kekompakan nomor satu. Gitu aja.
Terus misalnya ada mungkin ada nanya di channel lo, gimana sih ngatasinnya supaya kita tidak mendapat teror mistis? Nah itu om. Nah itu gimana tuh? Poin itu penting. Nah, itu banyak nanya. Iya. Jadi kalau kebanyakan ya mohon maaf ya, kalau pendaki tersesat, itu saat turun gunung maupun hilang ya, Iya. ada naik. Karena gue pernah ikut pendidikan tim SAR. Karena begitu kalau kita naik gunung tuh, kan energi sangat besar tuh. Iya benar. Tapi begitu turun, itu pasti drop semuanya. Ya. Pasti drop. Karena pikirannya udah ada yang di rumah atau segala macam. Betul. Nah, Pengen cepat-cepat sampai ke base camp. Iya betul. Nah, di dalam perjalanan turun, itu seharusnya itu kita harus fokus juga. Jadi fokus itu banyak. Nah, gue bilang auto fokus. Lo fokus dengan teman lo fokus jaga teman lo fokus dengan jalur pendakian. Tujuannya. Tapi jangan ada yang lupa juga. Apa tuh? Lo harus makan. Wah itu yang penting tuh ya. Makan tuh sering dilupain sama semua pendaki ya, terutama cewek om. Paling susah banget tuh disuruh makan tuh. Cewek. Itu. Nah, coba tuh om jelasin om, gimana pentingnya Jadi, makan om. Menurut gue itu ya, cewek haid. Kalau cewek haid nggak boleh. Menurut gue ya, mohon maaf itu mitos. Tapi dalam arti gini nih, misalnya sebelum pendakian, misalnya ada kuncen, kamu lagi haid, itu jangan. Kecuali di pertengahan jalan. Tapi kan kalau cewek kebanyakan kalau haid itu ialah pasti nggak selera makan. Betul. Emosional tinggi. Nah, Ya, betul. Itu nggak boleh. Mood Tapi nggak kan bagus lah ya. yang lebih penting lagi yang dari yang lo punya kotoran, mohon maaf ya, lo harus bungkus dengan rapi, dibawa turun ke bawah ke base camp. Karena memang makhluk-makhluk itu tuh ngincer darah ya om. darah gitu. Motornya Nah. itu. Sebenarnya itu nggak apa-apa. Benar. Namanya ya namanya kayaknya haid gue nggak segini. Karena gue pernah cerita gara-gara di Gunung Melatimonyong evakuasi pebaluk sampai kesurupan. Ya itu. Sebenarnya sih waktu gue pernah naik Gunung Papandayan, bini gue lagi kena apa dapat haid. Iya gue bilang udah makan, gue suapin. Terus gue bilang, lu jadi aja. Itu berbaur anak-anak. Apa yang gue bilang junior gue, ajakin bunda, ajakin ngobrol, masak-masak. Dengan sendiri itu sibuk lah. Kita sibuk aja. Jadi nggak bengong lah. Jangan bengong. Benar, nyari kesibukan ya om. Iya, jadi begini nih. Kalau kita turun gunung, pasti kan kita turun nggak asal turun aja. Pasti ada istirahatnya dulu. Ya. Nah itu pasti istirahat makan. Kalau lo nggak makan, lo namanya kena asam lambung. Asam lambung. Oh itu yang bahaya ya om ya. Nah, begitu lo nggak makan, itu beban berat, itu lama-lama tuh usus kan nempel gini nih. Ini yang ngomong, yang ngasih tau temanku dokter, pendaki gunung dan dai. Tuh. Turun. Turun. Nah, itu lari ke otak asam amino, otak kekurangan oksigen dan asupan energi makanan. Ditambah udah capek, bengong, pasti gini nih. Halu kosong. Ya. Ditegrep deh sama KPG. KPG. Oh ya, ini banyak yang belum tahu nih om. KPG. KPG itu apa sih om? KPG, jelasin dong. Ya istilah gua inilah kuntilanak pocong gitu. Nah itu singkatannya. Itu yang sering ditemuin kan sama Iya, para pendaki benar. gunung. Itu masuk, kosong masuk. Berarti penting banget tuh soal makan. Apalagi cewek. Susah banget tuh om kalau cewek om. Ya, kalau misalnya nggak mau makan tinggal ini aja nggak Ngemil ya, ngemil. ngemil. Kalau gue bukan coklat bikin aus, gula Jawa. Gula Jawa. Oh. Iya benar gula Jawa. Ibaratnya perut jangan sampai kosong lah. Ya, sampai Apa kosong. aja yang penting diisi. Kalau madu gimana Om? Madu bagus. Madu lebih bagus ya? Kan tinggal bahasa ini. Oh iya. Itu ada tekniknya semua, kita manajemen air. Bener sih om ya. Iya, nggak boleh kosong. Bener tuh harus makan. Iya. Menyikapinya seperti itu. Iya, Bukan mohon maaf, gue bahan pembenaran. Karena bukan gue buktiin atau soal jago. Tidak ada pendaki yang jago, yang ada tuh yang terlatih dan berpengalaman. Iya. Betul Om. Tidak ada pendaki yang hebat. Sampai sekarang aja saya aja juga masih banyak belajar om. Bener. Ya, aku juga masih belajar lagi, gue sekarang. Intinya kan kita jangan pernah berhenti untuk belajar aja. Itu. Nggak, insya Allah tidak ada gangguan itu. Gangguan mistis itu, teror mistis dikarenakan oleh sebab akibat. Sebab akibat. Iya dong, tidak ada asap, tidak ada api kalau tidak ada asap. Iya. Itu istilahnya gitu ya. Benar. Itu sebabnya banyak. Ngomong sompral, Kompral. bawa jimat, Bau jimat. terus apa lagi tuh? Bau minuman. Ya, gitulah. Iya benar. Akhirnya kan mereka yang, ya kita kan tahu, mereka yang tuan rumah, kesel. Iya lah, ibaratnya ada orang masuk ke rumah kita nih bawa minuman terus sembarangan. Kompral. Yang punya rumah nggak seneng nih Ya, kayak kita gitu. ini aja, Nas, kita logika aja. Ini kita lagi ngumpul nih, ngobrol. iya. Tiba-tiba depan rumah kita ada orang buang sampah, kalau nggak pada mainin motor, gas, Iya, cempreng. Lo timbukin nggak?
Iyalah. Ya udah kayak gitu aja, mereka juga begitu. Iya. Simpelnya begitu sebenarnya Om ya. Iya. Bukannya Logika kita begitu mau ya. bermaksud ngejas atau enggak ya Om ya. Iya. Heeh. Gitu. Kalau misalnya gue kan lo kan ngalamin, gue kagak. Siapa mau ngalamin kayak seperti itu? Nah, benar. Kan gitu aja. Kan kita juga nggak bakal tahu ya kapan suatu saat kita bakal ngalamin. Ada saatnya kita ngalamin, ada juga enggak kan, kayak gitu ya. Iya. Sama aja kayak gini aja nih Nas. Misalnya lo di gunung ini, misalnya di gunung A teror, ke gunung A teror lagi, nggak mungkin lah. Istilahnya kan kita ada bertamu. Sama aja kayak kita gini lah, misalnya lo PDKT sama cewek, misal teman lo bilang, jangan tuh bokapnya galak. Ya galak ke bokapnya, nggak lo ajak makan, nggak lo bawa martabak, Jadi secara pizza. logika masuk akal. Iya, gitu aja. Gue dengan logika. Benar sih. Sesuatu yang itu memang sih ada nada logika. Nggak mungkin. Tapi ya udah. Jadi kalau misalnya kena gitu, ya nggak pakai bonus lah. Iya. Benar-benar. Berarti dibarengin ya, maksudnya kita boleh percaya masalah hal goib atau hal yang lain, tapi jangan lupa dibarengin dengan logika. Logika. Mesti Benar. logika. Benar-benar. Dan mohon maaf ini, di dalam pendakian itu kita harus fokus dengan teman-teman. Nah, Terutama ya, misalnya kita dengan alat ya. Gue percaya, mohon maaf, di ilmu dalam mendaki gunung juga harus seperti dengan alat. Harus kita komunikasi. iya. Beberapa orang harus dampingin. Dan kadang-kadang gue juga kurang setuju, ialah sini deh tas lo gue bawain. Ada tuh cerita yang hilang di Gunung Cikuray. Iya. Ternyata tas yang dibawa itu isinya logistik dia. Iya. Jadi dia tinggalin. Yang cewek sendiri tuh. Dan dia pernah naik gunung. Iya. Akhirnya lama banget kok. Nyari bantuan, nyari air. Oh, udah ngilang. Sampai sekarang nggak ketemu Om. Kan kasihan, itu nggak boleh. Lo boleh bawain tas, teman lo mungkin lagi payah, tapi dampingin, bukan lo turun duluan. Iya. Ini mah ditinggal sendiri. Nah, Jadi iya. sampai sekarang nggak ketemu tuh Om. Padahal logistiknya di dia. Kasihan tuh. Dan gue juga, mohon maaf juga kurang percaya ialah, wah gunung itu minta tumbal. Itu bohong. Tidak ada makhluk halus yang bisa menggeragot. Apalagi membunuh Orang. kita ya, nggak bisa ya. Bohong itu. Berarti Karena pernah ini. kalau yang hilang gitu ada kemungkinan apa tuh Om? Yang benar-benar nggak ketemu sama sekali gitu. Kalau menurut Om Meru nih, kemungkinannya apa itu Om kira-kira? Nyala dulu ya. Jadi gini, itu gua anggap itu 5% 10%. Dan itu banyak, dan beberapa ngobrol sama Kuncen itu ada sebabnya. Dia itu menantang, sompra apa segala macam. Tapi walau alam ya. Tapi ada juga gue pernah bukan berdebat ya, kita sharing aja. Yang suatu kasus Torik hilang di Gunung Piramid. Tapi akhirnya ketemu kan? Nah, jadi begini ceritanya. Banyak anggapan bilang diumpetin oleh makhluk gaib. Oke. Kemudian setelah operasi SAR ditutup, akhirnya ketemu dari tim Manado dengan metode pendakian yang sangat cermat dan sistem ulang, dan paling penting dia sudah minta izin sama orang tuanya. Ketemu nyangkut di pohon. Ternyata terpleset ya. Terpleset ya kayaknya. Gitu. Gimana ininya? Memang jadi kalau orang hilang di gunung dan akhirnya ketemu lagi, terus mohon maaf mungkin dalam bentuk Meninggal. nggak ada orang. Itu kan makan binatang buas. Kan di bawah gunung itu kan banyak goa-goa isinya binatang buas semua. Iya. Mungkin setelah itu dijatuh, awan ini kan nokturnal kan, di udara diambil masuk ke dalam goanya. Iya benar. Karena kemudian ditemukan oleh orang atau pendaki lain, atau bilang di tahun berapa nih? Iya. Itu bukannya makhluk halus, bukan. Iya benar. Mana bisa? Berarti sama ini banyak yang salah kaprah juga Om ya. Iya. Bukannya kita mau nakut-nakutin atau apa, biar justru kita nggak usah terlalu takut lah untuk mendaki gunung. Benar ya. Terlalu takut. Kita harus yakin, kita harus percaya kepada Tuhan. Iya. Intinya kita mendaki baik, sopan, sama jaga sikap lah kayak gitu Om ya. Iya. Oke Om, paling segitu aja dulu Om buat obrolan akbar nih, obrolan ngaba. Insya Allah semoga ada manfaatnya. Buang buruknya ambil baiknya. Karena kita sebagai manusia nggak ada yang sempurna. Paling segitu aja. Dan Om Meru pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om, makasih Om. Terima kasih Om.